Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, kita lanjutkan tentang narasi dari Hyang Gunoripto, Kerajaan Dahana Wengker. Yang kemarin kita telah sampai tentang Begawan atau Hajar Wilesputra sampai ke Melilir, yang mana beliau lalu menuju ke utara. Tapi tiba-tiba beliau balik ke kiri lagi, balik lagi ke selatan karena apa? Merasa tersesat di sana. Bagaimana ceritanya? Monggo kita lanjutkan. Diceritakan dalam buku Kerajaan Dahana Wengker kahanane Ponorogo zaman Mahaprabu Airlangga dengan judul Bambang Pajarprono anggitane Gunoripto. Wayah lingsir wengi atau waktu malam hari, Ki Hajar Wilesputra istirahat. Lalu ia mencari tempat untuk mencuci kaki, wajah, dan badannya. Tapi alangkah kecewa hati dari Ki Hajar karena di tempat itu kelihatannya mahal akan adanya air atau larang banyu. Beliau sudah menengok kanan dan kiri serta mencari ke sana kemari, namun tidak menemukan adanya sumber air, walau toh hanya untuk membasuh muka dari sang pandita ini. Dengan sangat terpaksa Ki Hajar Wilesputra mengambil cis atau tongkatnya, yang di situ tersimpan senjata cundrik. Lalu tongkat itu pun ditancapkan ke tanah. Dengan mengheningkan cipta, terjadilah sebuah sumber mata air yang memancar. Hangat rasa air tersebut. Karena bul, maka tempat itu pun nanti disebut Ngumbul. Pandita selanjutnya menuju ke arah hatinya, melu atut krenteke ati. Sang pandita merasa keheranan karena sejak dari tempat pertapaan di Wilis hingga ke Ngumbul ini tidak menjumpai seorang pun. Yang dijumpai hanya bala tentara dedemet tetean ilu-ilu Banaspati. Maka ia pun tidak keheranan karena teringat dari cerita para nayaka praja Mahaprabu Airlangga bahwa di wilayah antara Wilis dan Lawu adalah kratone para dedemit. Karena merasa kesasar, maka sang pandita balik kanan. Tidak antara lama dari Ngumbul, sang pandita ingin membangun sebuah pertapaan kembali. Perjalanan sang pandita melewati sebuah sungai yang serba padas. Di situ ada curug atau gerungan seperti goa. Lalu sang pandita mendekati tempat tersebut untuk mesubudi banting rogo. Tapi alangkah terkejutnya sang pandita karena ternyata di dalam goa tersebut ada seekor macan yang
tertidur. Macan jenggelek karena membau bau manusia. Macan itu pun meloncat menerkam sang Pandito, tetapi sang Hajar Wilisputra dengan cepat mencabut cundriknya, yang kemudian lambung si macan itu pun tertusuk cundrik saktinya. Setelah kematian macan itu, terdengar suara angin berdesis kencang. Lantas muncullah sebuah suara dari angkasa. Hajar Wilisputra, Tolopeng Prabu Irlangga, kamu berada di leladan wewengkon kraton sini. Perlu apa wahai Janmo Manungso? Sudah sama tahu bahwa di sini adalah tempatnya para jin setan dedemitan. Kita sudah mendapat tempat dan jatah wilayah sendiri-sendiri dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi mengapa engkau datang ke sini, wahai Begawan Wilisputra? Waduh, begitu hebatnya engkau, wahai para lelembut. Sudah tinggal arwah saja masih berani sesumbar. Ketahuilah, wahai para lelembut, kalian adalah sukma arwah yang belum sempurna dan suka membuat onar terhadap manusia. Maka sudah waktunya rajanya manusia, titisnya Wisnu, ya Maha Prabu Irlangga, memerintahkan aku untuk menata wilayah ini, supaya terjadi kesinergian antara kamu yang lembut dan manusia. Tidak engkau merajai pada wilayah yang wilayahnya manusia atau jagat katon. Para itu pun hilang. Banyak para lelembut yang berdatangan mengeroyok Ki Hajar Wilisputra. Ada bentuk Banaspati yang ngedap-ngedapi, hanya api yang mencorong bagaikan hutan kebakar. Juga ada yang berbentuk seperti serigala berkepala manusia. Juga ada yang berbentuk kijang, berbentuk beraneka macam hewan, dan juga rupa-rupa lain. Semua sama mengeroyok sang Hajar Wilisputra. Tetapi karena Hajar Wilisputra adalah pertapa yang pengpengan pilih tanding, maka ia pun dengan sikap berani menghadapi semuanya. Halus harus dimusuh dengan cara halus. Maka sang Begawan mengheningkan cipta, lalu terjadilah suara gemuruh dan semua jin paneluan itu sirna di hadapannya.